Selamat datang di channel Abang Bicara Hukum bersama saya Indra Setiawan. Terima kasih masih mengikuti channel ini dan selamat bergabung bagi rekan-rekan yang baru. Sekali ini saya akan berbagi materi hukum tentang teknik menyusun surat gugatan yang mengandung sengketa hak ya. Eh, yang pertama, apabila saudara ingin mengajukan gugatan, saudara harus memperhatikan struktur surat gugatan sehingga terpenuhinya syarat formil. Apa saja syarat-syaratnya? Yakni sebagaimana diatur di dalam pasal 8 nomor 3 RV. Yang pertama adalah identitas, yang kedua posita, yang ketiga petitum. Nah, mari kita uraikan ya. Jadi, identitas itu tentu berisi identitas penggugat dan tergugat. Ada nama, ada alamat, ada agama, ada pekerjaan, dan seterusnya. Kemudian, struktur kedua yaitu adanya posita atau dasar-dasar alasan gugatan. Posita ini berisi tentang, kalau itu berkaitan dengan sengketa tanah, berisi tentang identitas objek sengketa tanah seperti luas, batas, dan alamatnya. Kemudian berisi hubungan hukum antara penggugat dan tergugat. Hubungan hukumnya Pak, sengketa kepemilikan misalnya, ataupun ada hubungan perjanjian, ataupun ada hubungan perkawinan begitu ya. Dan singkatnya seperti cerita pendek, cerpen. Positas seperti cerpen, urutkan awal mulanya, terus terjadi titik sengketanya, persinggungannya seperti apa diuraikan. Jadi seperti runutan peristiwa. Nah, runutan peristiwa itu lebih mudah menyusunnya berdasarkan waktu. Misalnya 2022 seperti ini kondisinya, 2023 seperti ini kondisinya, 2024, 2025 terjadinya begitu. Jadi sistematis gitu ya, berdasarkan urutan waktu. Kemudian yang ketiga berisi petitum atau tuntutan. Tuntutan itu berisi permintaan-permintaan kepada hakim terhadap objek sengketa ataupun permintaan yang lainnya. Ya kalau dalam perkara perceraian minta diputus cerai gitu kan. Kalau kemudian sengketa tanah minta supaya tergugat mengosongkan, dinyatakan perbuatan melawan hukum. Kalau one press dinyatakan perjanjian itu batal atau tidak berlaku atau berlaku dan seterusnya ya. Tapi intinya petitum itu berisi permintaan tuntutan yang diajukan oleh penggugat gitu. Nah, tetapi harus memiliki kesesuaian atau korelasi antara posita dengan petitumnya gitu. Cerita pendek tadi tentang misalnya kalau dalam perkara perjanjian, tentu petitumnya meminta menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang, menyatakan tergugat wan prestasi begitu. Kemudian kalau positanya berisi sengketa tanah, maka petitumnya menyatakan penggugat adalah berhak atas tanah objek sengketa. Selanjutnya tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan penyerobotan dan seterusnya. Wah, begitu juga dengan perkara perceraian. Setelah cerita pendek hubungan asal usul perkawinan, punya anak dan seterusnya, cekcok, petitumnya minta dinyatakan batal karena perceraian, putus karena perceraian begitu. Jadi match, sinkron ya, begitu. Jadi tadi terkait dengan struktur formulasi gugatan, adanya identitas, kemudian alasan-alasan atau posita, kemudian berisi petitum gitu. Asal 3 unsur itu saling berkesesuaian, ya
itu sudah terpenuhi syarat formil, begitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara. Apabila ada yang mau ditanya, boleh sharing, komentar. Nanti kita diskusi. Salam, saya Indra Setiawan.